Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita ada hari demi hari karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita satukan dalam doa. Kita akan mulaikan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kalau ada kerinduan yang sama dalam hidup kami Tuhan, untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hari ini Tuhan, ibadah dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami hanya minta pertolongan dari Allah Roh Kudus yang mengurapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan turunkan hadirat-Mu Tuhan. Setiap pujian yang kami nyanyikan akan membawa kekuatan untuk kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu yang akan dibentangkan akan memberi kekuatan yang sama kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita pujikan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, bila kami ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari semua saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku
siap meneruskan pujian sama-sama, kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian yang akan kita nyanyikan ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu diambil dalam Mazmur 34 ayat 5. Ketika saya membaca Daud pada waktu ini, pada waktu bermazmur, Daud bukan di zona yang nyaman, Daud bukan di zona yang enak, tapi Daud ada tekanan-tekanan. Tapi kenapa Daud bisa terus memuji-muji Tuhan? Karena Daud selalu mengecap dan melihat dan merasakan. Demikian saat ini hidup kita. Mungkin pandemi membawa efek-efek, tapi kita datang, kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini mengatakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ada kalanya hari-hari ini kita tidak tahu apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang terkadang membuat hati kita kecut, itu yang terkadang membuat hati kita tawar. Ketika saya merenungkan, kenapa Daud selalu bisa memuji-muji Tuhan? Karena Daud selalu melihat, mengecap kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan yang terus dia pikirkan dalam hidup Daud. Daud pun pernah merasakan dia tertekan, bahkan dia akan dilempari batu. Tapi respon yang diberikan Daud, dia tetap memperkuat imannya, dia tetap percaya bahwa Yesus akan menolongnya, bahwa Allah akan menolongnya. Saat ini mungkin
engkau yang datang sedang dalam kelemahan, terhimpit masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga itu yang menghimpit kita, seakan-akan kita mau berhenti. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pujian ini menjadi kekuatan bahwa satu-satunya penolong yaitu Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
punya Allah yang mengerti. Bahkan kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang ada di dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ajar kami hanya berharap sungguh kepada Tuhan. Sebab itulah kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan pagi hari ini kami boleh ada di Ka'bah Tuhan, memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman menjadi kekuatan, firman menjadi kompas di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dengan kekuatan-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, membukakan rahasia kebenaran firman Allah, sehingga setiap kebenaran firman Allah dapat disampaikan. Itu menjadi remah di dalam kehidupan kami semua. Bahkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada penolakan terhadap firman Allah, tetapi firman itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Segala pikiran-pikiran di luar ibadah ini, segala hal-hal yang akan mencuri berkat-Mu pagi hari ini, hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menguasai di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua Tuhan diberkati lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut kebenaran firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang diberkati Tuhan, kalau kita semua ada dalam tubuh yang sehat, kita boleh datang di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini adalah berkat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh menghentar perjalanan kami tiba kemarin sore di tempat ini dengan segala selamat, semua karena anugerah daripada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala. Saya sapa dengan hormat, dengan kasih Bapak Pendeta Denny Rumokoi. Ini merupakan orang tua rohani kami saudara. Kami berterima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami sekolah Alkitab di tahun 90. Saya dari kota Tondano saudara, berangkat ke Beji Batu Malang sekolah Alkitab. Dan kami mampir di panti asuhan Ebenezer Batu, dari situ ke sekolah Alkitab saudara. Tante Nonce begitu memperhatikan kami waktu di sekolah Alkitab, bahkan Om Denny ini adalah guru kami saudara. Dan keluarga ini kami sudah kenal baik, masih dari orang tua kami. Opah dan oma kami adalah pendeta, pendeta Kambei, kemudian papa saya juga pendeta, dan saya sebagai pendeta juga saudara. Puji Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Ada pepatah berkata, tidak dikenal tidak disayang. Karena saya baru pertama kali berdiri di hadapan saudara, ada di jemaat GPDI Tiberias Pare, saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya Siska, marga saya Kambei saudara. Saya menikah di tahun 91 dengan suami saya bernama Pendeta Roy Sumolang. Tetapi tahun yang lalu, tahun 2020, Tuhan sudah panggil dia lebih dahulu pulang ke rumah Bapa saudara. Kami dikaruniai 2 orang anak. Anak saya yang pertama ikut bersama-sama dengan saya hari ini, dan anak saya yang kedua Revi, dia kerja di kota Bandung saudara. Tuhan percayakan kami melayani di kota Bandung. Suami saya sebagai gembala tahun 87 dan kami menikah di tahun 91. Saya mulai mendampingi suami saudara. Sampai di tahun 2014 kami ada di kota Bandung.
Dan di tahun 2014 itu Tuhan bawa kami di satu pulau yang bernama Siau, saudara. Ya, Siau itu mungkin kalau di peta hanya titik kecil, saudara, ya, tidak kelihatan. Tetapi Tuhan bawa kami di sana di tahun 2014 itu. Tuhan bawa untuk melayani di satu jemaat Tuhan pemekaran, saudara. Kami masuk di sana, belum ada gereja, belum ada pastori. Sedangkan kami tinggalkan kota Bandung, kami sudah punya ruko, kami beribadah, jemaat sudah ada. Tapi Tuhan bawa kami dan kami taat kepada apa yang Tuhan mau, saudara. Di dalam perjalanan hidup selama 7 tahun ada banyak hal yang kami alami, saudara. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, Tuhan itu tetap baik di dalam kehidupan kita. Menghadapi apapun di dalam hidup ini, saudara, Tuhan itu tetap baik, saudara. Ketika tahun 2020 ketika pandemi, saudara, Tuhan memanggil suami saya, itu merupakan masa-masa yang sulit, saudara. Masa-masa yang penuh pergumulan di tengah kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, kepada anak-anak, saya mau tetap berkata bahwa di dalam segala keadaan Tuhan itu baik, bahkan Dia tetap baik dan Dia akan selalu baik, saudara. Dan itulah yang mendorong kami, saudara, untuk tetap setia kepada Tuhan, saudara. Tahun 2020 tanggal 11 Oktober saya dilantik oleh Majelis Daerah Sulawesi Utara untuk menjadi gembala di GPDI Immanuel Bebali, saudara. Kami membangun sebuah gereja yang berukuran 14 kali 32, saudara. 14 kali 32 kurang lebih mungkin sekarang hampir 100%, saudara, dengan ruang serbaguna 5 kali 32, saudara. Waktu suami saya meninggal, bangunan belum selesai, hampir selesai, saudara. Secara manusia sebagai seorang wanita ada rasa takut, saudara. Jujur saya mau katakan ada rasa khawatir, saudara. Ketika saya dilantik saya menangis kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, secara manusia saya tidak mampu, tetapi kalau semua ini dalam kehendak Tuhan, saya percaya Tuhanlah yang akan memampukan saya. Dan sampai hari ini kalau masih dapat berdiri melayani Tuhan, itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Saya datang di tempat ini, saudara, sebenarnya ada 2 jemaat yang ikut bersama-sama dengan kami. Sebab hari Minggu kemarin saya pelayanan di GPDI Shalom Bintaro, saudara. Ada 2 jemaat, tetapi kemarin ada 1 jemaat dia harus pulang ke Siau. Dan hari ini ada 1 jemaat, Ibu Trace, dia boleh bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan ini, saudara. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Kalau saudara tidak keberatan, saya undang kita bangkit berdiri semua, kita bacakan firman Allah ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Puji Tuhan, silakan duduk, saudara. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang tetap setia. Kata setia ini, saudara, mungkin gampang untuk dikatakan. Mungkin gampang untuk dibicarakan, saudara. Ketika suami istri atau sepasang kekasih mengambil keputusan untuk masuk di dalam pernikahan, salah satu kata setia ini adalah janji nikah, saudara. Tetapi di dalam perjalanan hidup, ketika menghadapi proses demi proses di dalam sebuah rumah tangga, berapa banyak orang yang akhirnya kandas di tengah jalan, saudara. Tidak dapat menggenapi apa yang sudah dikatakan. Begitu juga di dalam perjalanan hidup atau perjalanan iman kita kepada Tuhan. Ada banyak orang memulai dengan sesuatu yang baik, berkomitmen untuk mau setia kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan,
ketika ada sesuatu proses yang Tuhan izinkan terjadi, berapa banyak orang yang tinggalkan Tuhan, berapa banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan, saudara. Tetapi saudaraku, di pagi hari ini kita lihat dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia tentang kata setia ini, berarti berpegang teguh pada janji, punya pendirian, patuh, taat. Ini pengertian dari kata setia, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, punya pendirian, tidak goyah, tidak bergeser, apalagi mundur, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap maju di dalam Tuhan, saudara. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Kita lihat hari-hari ini pandemi yang berjalan hampir 2 tahun, saudara. Banyak memporak-poranda kehidupan banyak orang. Kita lihat begitu banyak orang yang bangkrut, saudara. Saya pulang ke kota Bandung, saya melihat ada satu tempat yang namanya Pasar Baru, saudara. Ya, banyak sekali toko-toko yang tutup, banyak sekali yang bangkrut, saudara. Banyak sekali yang mengalami imbas dari pandemi ini. Bahkan di tahun 2020 ketika Tuhan izinkan suami saya sakit, saudara. Awal bulan Januari tahun 2020 kami ke Penang, saudara, berobat di sana. Sebagai manusia kami sudah berusaha, saudara, berdoa sudah. Tetapi kita lihat bagaimana perjalanan hidup setiap kehidupan manusia, saudara. 2 kali kami bolak-balik atau 3 kali kami bolak-balik ke Penang. Kemudian karena mulai heboh dengan virus COVID-19 ini, akhirnya suami saya harus masuk di RKZ Surabaya, saudara, bulan April. Itu merupakan masa-masa kekelaman. Itu merupakan masa-masa yang sulit, saudara. Menghadapi pekerjaan Tuhan yang ada di Siau, di mana pada waktu itu orang-orang dalam keadaan takut dan mulai paranoid, saudara. Pekerjaan Tuhan tidak bisa berjalan, tidak bisa ibadah online sekalipun kami di daerah. Tetapi mulai turun surat, bagaimana tidak bisa beribadah. Saya sebagai seorang ibu, saudara, saya menghadapi suami yang sakit. Saya harus mengatur jemaat yang ada di sana. Kami dari Surabaya, kami berobat, saudara. Dokter tidak kasih pulang untuk ke Manado. Saya terbang ke Bandung. Saya katakan, Pak Dokter, apa boleh saya berobat lanjut di Bandung? Sebab di Bandung ada rumah, saudara. Berapa bulan, saudara, saya harus kirim khotbah melalui video dan bikin ibadah siaran tunda, saudara. Tetapi, saudara, menghadapi itu di dalam beberapa bulan sampai pada tanggal 8 Oktober, Tuhan menyatakan kedaulatan. Tuhan memanggil pulang suami saya. Itu satu masa-masa yang tidak mudah untuk saya lewati sebagai seorang manusia. Tetapi di dalam semuanya, saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan, di tengah melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ada banyak kali Tuhan izinkan. Mungkin ada lembah-lembah kekelaman. Mungkin ada pergumulan-pergumulan hidup. Baik itu sakit penyakit. Baik itu tantangan masalah di dalam rumah tangga. Baik itu persoalan di dalam ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi di pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah,
Firman Allah katakan biarlah kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang tetap setia, saudara. Firman Allah berkata, sekalipun kita tidak setia, kita punya Allah yang tetap setia, saudara. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ada banyak kali di dalam proses kehidupan kita, kita merasa seolah-olah Allah meninggalkan kita. Allah membiarkan kehidupan kita. Tetapi firman Allah berkata, Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Sampai kapan Dia menyertai kita? Firman Allah berkata, Dia menyertai sampai kepada kesudahan alam, saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau jadi anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang hari-hari ini tidak menentu, kepada siapa kita mau berharap, kepada siapa kita mau bersandar. Selain kita mau bersandar kepada Tuhan, Dia adalah andalan kita satu-satunya, saudara. Firman Allah berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusia boleh mengecewakan kita, keadaan boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, menghadapi apapun di dalam hidup ini, mari kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Saya diberkati dengan video yang ditayangkan tadi oleh Bapak Gembala. Sekalipun ada ombak gelombang, saudara, mau tetap maju. Dan ini, saudara, satu pagi ketika saya dan suami berdoa, dia sudah dalam keadaan sakit, saudara. Saudara bayangkan di dalam keadaan sakit, dia sudah tidak bisa pulang ke Manado. Pada satu pagi bulan Agustus, selesai doa pagi, dia katakan kepada saya, kamu pulang ke pelayanan, kamu urus pelayanan. Saya bilang, lalu kamu bagaimana? Dia bilang, kamu urus pelayanan, saya Tuhan yang urus. Saudara, dengan berbagai macam konsekuensi yang harus saya terima. Begitu juga dengan suami. Dia hanya tinggal dengan 2 anak saya yang mengurus, saudara. Pada waktu itu mau ke dokter saja sulit, saudara. Begitu takut untuk ke dokter. Dengan prosedur segala macam, saudara. Sekalipun bukan COVID, saudara. Ya. Tetapi pada waktu mau meninggal, saudara, masuk di ICU itu 2 hari mereka harus isolasi, saudara. Harus keluar swab PCR 2 kali negatif, baru dipindahkan ke ICU biasa, saudara. Tidak mudah menghadapi masa itu. Tetapi saya katakan kepada anak-anak, apapun terjadi, kehidupan harus tetap berjalan. Dan ini yang menjadi kekuatan, saudara. Ada orang bilang, kamu kuat ya. Saya bilang, bukan karena saya kuat, tapi kehidupan harus tetap berjalan. Apakah dengan saya menangis, suami saya akan kembali? Karena saya percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kematian hanya merupakan jembatan emas untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Mungkin persoalan yang saudara hadapi berbeda dengan apa yang saya alami. Tetapi saudaraku, di dalam segala keadaan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan, saudara. Tetap setia. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, ini menjadi alasan juga bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, saudara.
Kita harus setia. Kenapa? Karena Allah yang sudah lebih dahulu memilih kita. Kalau Tuhan pakai kriteria, kalau Tuhan pakai persyaratan, saya percaya semua di antara kita tidak ada memenuhi syarat. Kita begitu banyak kekurangan, kita begitu banyak kelemahan, kita begitu banyak kealpaan. Tetapi firman Allah berkata, Tuhan sendiri yang memilih saya dan saudara. Dan ketika Tuhan memilih, Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya sekedar memilih, tetapi Tuhan mau. Firman Allah berkata, pergi. Dan dikatakan apa? Pergi untuk menghasilkan buah. Menjadi berkat. Dan buah itu bukan musiman, saudara. Kadang-kadang berbuah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang jadi berkat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Bukan seperti itu. Tetapi firman Allah berkata, karena Tuhan yang sudah memilih saya dan saudara, Tuhan mau kita menghasilkan buah tetap, saudara. Buah yang tetap, buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Supaya apa? Apa yang kita minta kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan itu kepada kita, saudara. Dan biarlah hari-hari ini menghadapi apapun di dalam hidup ini, biarlah kita mau tetap setia. Bagaimana kita dapat setia, saudara? Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Jangan lihat kiri dan kanan, ada banyak hal yang akan melemahkan di dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, itulah kekuatan di dalam hidup kita, saudara. Fokus kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Dia rela mati buat saya dan saudara. Dia menyelesaikan itu sampai selesai. Dia setia sampai akhir. Supaya apa? Saya dan saudara yang tadinya harus binasa, yang harus menerima kematian kekal, tetapi karena anugerahnya di dalam kehidupan saya dan saudara, kita diselamatkan, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini di tengah keadaan yang sulit sekalipun, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah tujuan kita. Saya selalu bilang kepada jemaat, dunia bukan tujuan akhir hidup kita. Dunia bukan tujuan akhir hidup kita. Tujuan kita adalah sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dunia hanya sementara. Dunia hanya tempat transit. Dunia, kata firman Allah, kita hanya merantau di tempat ini. Tapi satu waktu kita akan kembali. Di mana tujuan akhir kita. Hanya ada dua tempat, sorga dan neraka. Tetapi saya percaya pagi hari ini jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita semua punya tujuan, yaitu sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya fokuslah kepada Tuhan, saudara. Kalau kita fokus kepada Tuhan, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Tetap setia kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tetap setia? Tabah menjalani proses, saudara. Ada proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Biarlah kita meminta kepada Tuhan, biar kita diberikan ketabahan, ketekunan untuk menjalani setiap proses itu. Firman Allah berkata, setia dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan semua itu dengan kesetiaan, kita lakukan semua dengan pengharapan penuh kepada Tuhan, saya percaya akhirnya kita akan menerima mahkota yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di dalam proses kehidupan, Allah tidak pernah punya rancangan yang salah di dalam hidup kita. Di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan, selalu Tuhan punya rancangan yang baik di dalam hidup kita. Rancangan Allah di dalam hidup kita, firman Allah berkata, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera, serta masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang tetap setia. Itu sebabnya pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah, mari kita mau tetap setia, saudara.
Apapun yang kita lakukan, kita melayani dengan sungguh. Kita berkorban dengan sungguh. Kita melakukan semua dengan sungguh. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita melakukan semua dengan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab firman Allah berkata, segala jerih lelah kita tidak pernah sia-sia, saudara. Manusia bisa tidak lihat apa yang kita lakukan. Gembala pun terbatas, saudara, untuk melihat apa yang saudara lakukan. Manusia terbatas, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tak terbatas. Dia melihat segala apa yang saudara lakukan. Lakukan dengan segala kesetiaan. Maka saya percaya apa yang kita lakukan itu ada nilai di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari-hari ini apa yang kita mau cari, saudara? Dunia semakin hari semakin tua. Dunia semakin hari semakin sukar. Dan jauh-jauh hari firman Allah sudah sampaikan itu. Semua itu pasti terjadi. Tetapi mari saya dan saudara tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Ini merupakan komitmen kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kita mau tetap setia. Haleluya. Tetap setia. Walau teman datang menerpa, ku tetap setia. Katakan, terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan buat saya dan saudara. Kebaikannya tidak dapat kita hitung. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin. Haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan sekali lagi, terlalu banyak, terlalu banyak. Amin. Tuhan benar. Terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tidak dapat balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain mampukan kami untuk tetap setia, untuk tetap Tuhan setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Persembahkan, amin, haleluya. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini menjadi kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu kami untuk tetap mencintai Tuhan. Kami rindu kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Namun satu hal kami
menyadari kami terbatas Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Roh Kudus kiranya menolong kami semua dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap setia kepada Tuhan, menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi sumber pengharapan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami apapun yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di pagi hari ini, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan di dalam hidup mereka, tapi kami tidak kehilangan pengharapan sebab kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami sehingga apapun yang menggoyahkan iman kami, apapun yang menggoyahkan kesetiaan kami, kami ingat bahwa kami sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk mengeluarkan buah-buah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat GPDI Tiberias Pare Tuhan. Berkati dengan kekuatan Tuhan. Bahkan Bapak dan Ibu Gembala yang ada di tempat ini, semua di dalam keberkatan Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tetap setia sampai akhir. Dan Tuhan kiranya menolong dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih buat firman Allah. Kembalikan urapan baru Tuhan kepada hamba-Mu. Pakai dengan kekuatan daripada Tuhan. Sebentar kami akan memberi korban persembahan. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dan Tuhan balas dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Berita dari jauh hamba Tuhan dari Pulau Siau ya. Pulau Siau itu dari Manado ya. Kalau ke atas itu Filipina. Antara Filipina dan Manado itu ada pulau-pulau ya. Seperti kalau di sekitar Jakarta itu Pulau Seribu ya. Di situ ada puluhan pulau yang ada ya. Antara lain Pulau Siau ya. Tuhan memberkati pelayanan, mari kita berikan persembahan yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Persembahan yang kedua untuk hamba Tuhan yang melayani kita pada pagi hari ini. Mari. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu sudah diberkati lewat firman-Mu. Tibalah saatnya mereka akan memberikan persembahan tanda kasih mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari Selasa jam 5 ada ibadah penyegaran rohani, hari ulang tahun wanita ya. Jadi ibu-ibu yang aktif datang ataupun tidak bisa datang ya. Hari Selasa jam 5 dilayani oleh Ibu Seska ya. Ibu Seska Sungolang Kambe ini kakeknya adalah gembala saya. Artinya saya 53 tahun yang lalu saya kuliah di Universitas Samratulangi, Fakultas Perikanan, dan Pulau Sangir itu banyak ikannya, maka fakultasnya dibikin di sana. Ya, beberapa waktu saya tinggal di sana karena saya dari Manado, saya cari orang Manado, saya enggak cari orang Sangir ya, karena makanannya sedikit beda waktu itu. Ya, mereka sagu, kita nasi. Sekarang sudah sama semua, sudah banyak sama. Jadi saya tinggal di sana, tahu-tahu harus pindah, ya harus pindah. Dan orang Manado yang ada di sana cuma pendeta Kambei, saudara-saudara. Padahal saya paling tidak suka ini gereja, ya saya ke kuliah itu jalan utama, tapi saya selalu muter. Karena apa? Saya tidak suka jemaat ini tepuk tangan, nangis, ketawa, ya. Tapi sesudah saya masuk di situ Tuhan panggil dan kemudian saya melayani Tuhan dan sampai hari ini tahun lalu saya 50 tahun di dalam pelayanan ya. Itu kakeknya gembala saya ya, di mana saya bertobat dan dibaptis. Itu kakek dari papanya, kakek dari ibu ini, saudara-saudara ya. Itu kalau saya ke Tondano biasa tinggal di situ ya.
itu rumah makan di bawah dan di atas kamar-kamar. Jadi kayak hotel gratis saudara-saudara ya. Sudah nginap di atas, kami rombongan dari Sangir nginap di atas. Dan Tuhan itu begitu baik ya. Waktu saya kuliah di sana hampir setiap bulan saya mau pulang itu penuh dengan ketakutan. Karena setiap dari Manado mau ke Siau itu sering ada kapal yang tenggelam. Saudara-saudara, lewat Talise itu banyak yang tenggelam. Maka teman saya pendeta juga ikut tenggelam ya. Seorang wanita saudara. Jadi penuh dengan ombak dan gelombang. Tapi sekarang luar biasa, sudah katanya ada kapal cepat ke sana saudara-saudara ya. Luar biasa, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Seska, anak-anaknya Tuhan berkati. Dan terima kasih sudah bisa datang jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih ya, saya sudah dapat makanan, dapat kue, wah luar biasa, dapat bakpao. Pingin bagi tapi tidak cukup saudara-saudara, nanti hari Minggu dibagi ya, 2 minggu lagi perjamuan suci. Ya Tuhan tolong, Tuhan berkati, kita akan akhiri ibadah ini, Tuhan sangat memberkati. Demikian juga sudah datang seorang ibu dan anaknya. Coba tolong berdiri. Lihat ke jemaat, mari Bu. Tuhan memberkati ya. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah ini, Tuhan menolong. Dan bagi jemaat yang belum ambil amplop persembahan bisa ambil. Natal kita 16 Desember 2 sesi, 17 Desember 2 sesi, itu perayaan Natal. Ya, kemudian candlelight service tanggal 24 2 sesi, tanggal 25 2 sesi ya. Tuhan nolong, Tuhan berkati supaya bisa tahun ini lebih banyak dari tahun yang lalu. Ya kita berdoa supaya ya orang senang ulang tahun, tapi jangan lagi ada ulang tahun COVID yang ketiga dan seterusnya saudara-saudara ya. Tuhan menolong ya, Tuhan memberkati kita karena semua sampai hari ini jalan baik. Meskipun susah di sana sini ya, bangkrut di sana sini, masalah di sana sini, persoalan di sana sini, tapi anak Tuhan, Tuhan tetap jaga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, kami bilang terima kasih buat ibadah ini, baik jemaat yang ikut ibadah di gereja ataupun online, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati juga untuk worship leader, singer, pemain musik, dan semua jemaat yang terlibat dalam pelayanan, kami semua diberkati Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman dan rombongannya juga diberkati Tuhan. Dan kami akan pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus beserta dalam kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya akan firman akan berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, kaum wanita jangan lupa hari Selasa ibadah hari ulang tahun wanita.